Ketika dia mengungkapkan keinginannya kepada Anissa, reaksi Anissa sungguh mengejutkan. Anissa tidak menyetujui keinginan Rahmat untuk menikah lagi. Ketidaksetujuan Anissa membuat Rahmat merasa terpojok. Dia merasa bahwa satu-satunya jalan keluar adalah bercerai. Ya Allah, aku tidak meminta hidup tanpa masalah, karena aku tahu itu tidak akan bisa. Aku hanya meminta hati yang sabar, hidup yang sehat, dan iman yang istiqomah, agar aku bisa kuat dan tabah dalam menjalani kehidupan. Open Diary. Dari layar kecil kita berjumpa, cerita indah, kisah nyata. Elin Story penuh makna, mengangkat suara para penggemar. Elin Story, cerita kita mengukir kenangan selamanya. Dengan tawa dan air mata, kisah indah takkan sirna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mbak Cindy di Jakarta. Perjalanan sebuah bahtera rumah tangga memang tidak selamanya mulus. Banyak cobaan dan rintangan yang menghadang. Ini adalah kisah saudara sepupuku. Sebut saja namanya Rahmat dan istrinya Anissa. Rahmat dan Anissa telah menikah selama kurang lebih 10 tahun. Dari pernikahan tersebut, mereka memiliki 2 anak yang manis, Hana dan Fikri. Kehidupan rumah tangga mereka tampak harmonis di luar. Namun di dalam hati Rahmat ada keinginan yang telah lama dipendam. Rahmat ingin menikah lagi. Ketika dia mengungkapkan keinginannya kepada Anissa, reaksi Anissa sungguh mengejutkan. Anissa tidak menyetujui keinginan Rahmat untuk menikah lagi. Ketidaksetujuan Anissa membuat Rahmat merasa terpojok. Dia merasa bahwa satu-satunya jalan keluar adalah bercerai. Rahmat kemudian mengajukan permohonan cerai talak ke pengadilan agama. Anissa sangat mencintai Rahmat dan anak-anak mereka, merasa terluka dan marah. Dia tidak tinggal diam dan memutuskan untuk memperjuangkan hak-haknya di pengadilan. Diary. Saat persidangan berlangsung, Anissa hadir dengan gugatan rekonvensi. Dia menuntut nafkah madyah, nafkah idah, dan nafkah mut'ah dengan nominal yang cukup tinggi. Di persidangan, Anissa menyampaikan segala kerugian emosional dan finansial yang telah dialaminya. Majelis hakim setelah mempertimbangkan bukti dan argumen dari kedua belah pihak memutuskan untuk mengabulkan permohonan cerai talak Rahmat. Selain itu, hakim juga menghukum Rahmat untuk membayar nafkah madyah sebesar 30 juta rupiah, nafkah idah sebesar 4,5 juta rupiah, dan nafkah mut'ah sebesar 10 juta rupiah. Totalnya, Rahmat harus membayar 44,5 juta rupiah. Meskipun putusan tersebut memberikan beberapa keadilan, Anissa merasa jumlah tersebut belum cukup untuk menutupi kebutuhan dan kerugian yang telah dia alami. Dia kemudian mengajukan permohonan banding.
Anissa bertekad untuk memperjuangkan hak-haknya lebih lanjut dan memastikan bahwa Rahmat memahami konsekuensi dari keputusannya. Di tingkat banding, hakim memutuskan untuk meningkatkan hukuman bagi Rahmat. Nafkah madyah yang sebelumnya ditetapkan sebesar 30 juta rupiah dinaikkan menjadi 48 juta rupiah. Nafkah iddah tetap sebesar 4,5 juta rupiah, tetapi nafkah mut'ah yang sebelumnya 10 juta rupiah naik menjadi 18 juta rupiah. Totalnya Rahmat harus membayar 80,5 juta rupiah. Keputusan ini memberikan kepuasan yang lebih besar bagi Anissa. Meskipun perpisahan ini adalah akhir yang pahit bagi keduanya, Anissa merasa bahwa keadilan telah ditegakkan. Dia berharap bisa memulai hidup baru bersama anak-anaknya dengan lebih tenang. Rahmat di sisi lain harus menerima konsekuensi dari keputusannya dan belajar untuk menjalani hidup tanpa Anissa di sisinya. Semoga dari kisah ini ada hikmah yang bisa diambil untuk dijadikan pelajaran bahwa setiap keputusan besar dalam hidup selalu membawa konsekuensi. Cinta, tanggung jawab, dan komitmen adalah pilar yang harus dijaga dalam sebuah pernikahan. Terkadang perpisahan menjadi jalan terakhir, namun keadilan dan hak-hak setiap individu tetap harus dihormati. Perjalanan Rahmat dan Anissa menjadi pelajaran berharga bagi mereka dan orang-orang di sekitar mereka. Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh Mbak Cindy di Jakarta. Terima kasih Mbak Cindy yang telah berkenan membagikan kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mbak Cindy atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat kau bilang ingin berpisah, katamu cinta telah berubah. Alasannya jelas, kau ingin yang lain, menambah cinta tanpa peduli perihku yang dalam. Aku tak pernah minta lebih, hanya setia dan kasih yang tulus. Tapi kini kau ingin terbang bebas, tinggalkan aku dalam luka dan duka. Kini ku ajukan gugatan rekomen, bukan karena aku ingin menang, hanya ingin keadilan terucap jelas dalam cinta yang kini kau lupakan. Kau memilih jalan tanpa rasa, meninggalkan janji yang kita benar. Tak lagi peduli tangis dan air mata, semua untuk nafsu dan cinta yang baru. Aku tak pernah minta lebih, hanya setia dan kasih yang tulus. Tapi kini kau ingin terbang bebas, tinggalkan aku dalam luka dan duka. Kini ku ajukan gugatan rekomen, bukan karena aku ingin menang, hanya ingin keadilan terucap jelas dalam cinta yang kini kau lupakan. Kau lupakan, aku bukan sekadar cerita yang kau tinggalkan. Aku punya hak atas cinta yang telah kau goreskan. Dan meski hati ini terbelah dua, keadilan harus tetap aku perjuangkan.
lupakan. Meski kau pergi dan takkan kembali, kebenaran tetap ku perjuangkan di sini. Dalam gugatan rekorden ini, kau harus tahu aku tak pernah kalah, meski terluka dalam hati.